Johnson mempengaruhi papanya Christian. Christian yang pimpin nyanyi di tengah kita, lulusan STDRI. Dia punya kongco, itu adalah seorang bertobat pada waktu Johnson datang ke Indonesia tahun 36. Saudara-saudara. Dia seorang yang berjudi. Seorang yang luar biasa pencandu judi. Nah, ini anaknya cucu buyutnya menjadi penginjil di tengah-tengah kita. Itu namanya Empek Gombak. Empek Gombak itu kongconya Kristen. Dia itu seorang penjudi, datang dengar khotbah Johnson. Akhirnya dia tergerak oleh Roh Kudus. Lalu dia pulang mau bertobat. Waktu dia mau bertobat, dia satu hari makan dengan istrinya. Dia bilang sama istrinya, sekarang saya minta tolong ambilkan pisau yang paling besar di dapur. Lagi makan kok minta pisau, ada apa ini? Kenapa sih? Kenapa minta pisau? Sudah jangan ngomong banyak-banyak, pergi ambil pisau. Dia pergi ambil pisau. Ambil yang kecil. Saya tidak mau ini. Yang potong tulang itu. Yang paling besar itu. Pisau yang paling besar untuk potong tulang. Istrinya tak ngerti mau apa ini ya. Makan sampai separuh minta pisau potong tulang. Dia pergi dapur ambil keluar. Begitu ambil keluar, terus Empek Gombak duduk di mejanya. Mendadak. Terus ambil pisau itu. Potong jari sendiri. Setelah dipotong jarinya mencicat. Istrinya histeris. Nangis. Apa ini? Terjadi. Bayangkan kalau suamimu. Ketawa kamu. Oh dia pergi ambil jari. Kenapa? Darah terus mengalir. Ini terjadi sungguh-sungguh. Saudara-saudara. Sesudah itu. Dia bilang ambilkan. Plester. Perban. Langsung tadi ambil pisaunya pelan. Sekarang cepat sekali. Langsung ambil dibungkus. Dia bilang saya potong jari. Supaya saya janji sama diri. Tidak berjudi lagi. Ini jari-jari yang bikin saya masuk neraka. Saya mau bertobat. Saya sudah dengar Johnson. Coba bayangkan kuasa Johnson berapa besar. Lalu suami istri sudah sakit sekali. Suaminya ini sudah ikat semua. Sama-sama pergi tanam jarinya di kebun. Jari sama kukunya ditanam di kebun. Sudah begitu, tidak bisa disambung. Waktu itu juga tidak ada dokter di kota Jepara atau di mana. Di kota kecil. Lalu dia mulai dengan sakit luar biasa. Tunggu sampai sembuh. Nah, beberapa hari itu orang-orang yang berada di tempat judi. Loh, Empek Gombak kok tidak datang ya? Kok tidak datang judi ya? Oh, dia sudah Kristen. Dia sudah ikut Kristen. Itu ada namanya, orang gendeng namanya Johnson itu loh. Khotbah sama dia, terus dia jadi Kristen. Katanya dia tidak mau judi lagi. Omong kosong lah. Dia ahli judi kok tidak pernah kalah. Kapan-kapan dia datang lagi kok kalau sudah lupa Johnson. Mereka sekarang bertaruh tentang dia datang judi atau tidak. Mereka yang berjudi sekarang berjudi tentang dia. Ayo, taruhan yuk. Dia datang lagi enggak? Mungkin 3 hari lagi datang. Paling lambat 7 hari lagi datang. Ayo taruh berapa? 5.000, 10.000. Mulai taruhan. Akhirnya terus datang. Ada yang kalah, ada yang menang. Lalu mereka sama-sama datang kepada dia. Empek Gombak, kenapa lama enggak berjudi? Dia bilang Empek Gombak yang mana? Loh, kamu kan Empek Gombak. Dia Empek Gombak itu sudah mati. Sekarang Empek Gombak yang baru. Yang lama sudah mati. Kenapa tanganmu? Nah ini tangan sudah putus. Saya sudah jarinya putus. Saya sendiri lihat tangannya dia. Pada tahun kira-kira 78. Saya pergi ke Jepara. Berkhotbah di situ. Saya duduk makan dengan Empek Gombak. Waktu itu istrinya sudah umur hampir 90. Dan Empek Gombak sudah 90 lebih. Dia punya itu seluruh badan sudah bongkok sampai 90 derajat istrinya. Dan itu yang menyaksikan dia memotong jari. Saya tidak tahu cerita ini. Waktu saya makan-makan, loh Empek, kenapa tanganmu kok pendek? Oh ada ceritanya nih. Dulu ya bagus tangan saya. Tapi gara-gara Johnson khotbah. Setelah itu saya pikir-pikir ini tangan cilaka. Yesus bilang lebih baik tangan satu masuk surga. Dari tangan yang 2 masuk neraka. Itulah sebab saya potong sendiri.
Saya dengar sampai melongo, saudara. Baru saya tahu kuasa saya kecil, kuasa Johnson besar. Saudara-saudara, kalau sejarah tidak menurunkan semangat-semangat ini, bagaimana kita yang masih muda atau masih generasi belakangan mengetahui cara Tuhan bekerja? Saya berteriak-teriak, jangan kira engkau lulus sekolah teologi, engkau hamba Tuhan. Jangan kira engkau mengumpulkan SKS, engkau jadi pendeta. Jangan kira engkau mengerti baca kitab suci yang banyak, engkau bisa khotbah. Kuasa Tuhan menghasilkan buah yang tetap, itu daripada kelakuan-kelakuan dan hidup yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Johnson melayani di dunia ini cuma 15 tahun. Johnson waktu mati kanker tulang mengakibatkan pantatnya begitu rusak sampai berlubang, dan satu tangan bisa masukkan lubang daripada penyakit itu. Dia diobati di Beijing di satu rumah sakit Kristen namanya Union Hospital, dan Wang Mingtao pergi melihat dia, berdoa bagi dia, karena dua-dua tokoh Kristen yang paling penting. Dan Tuhan mengambil Johnson pulang dulu tahun 43 atau 44. Sesudah itu 5 tahun kemudian komunis datang, sehingga tidak mungkin menganiaya dia. Tapi Wang Mingtao diizinkan Tuhan hidup sampai umur 80 lebih. Dan dianiaya, dimasukkan penjara oleh komunis 26 tahun. Watchman Lee lebih daripada 22 tahun. Dan satu persatu ada yang mati di penjara. Wang Mingtao keluar ke Shanghai. Dan Billy Graham pernah pergi mengunjungi dia. Ini cerita dari orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan.